Baik, kita lanjutkan spektrum sinyal termodulasi AM. Jadi di alat kita ini juga ada spektrum analyzer. Oke, jadi ini kita gunakan sekarang channel A ya. Channel A berarti adalah output sinyal output AM. Ini. Jadi kita sedang pasangkan spektrum analyzer di sini. Nah, dapat kita lihat bahwa ini ketika saya matikan sinyal informasi, maka yang muncul pada output modulator hanya sinyal carrier. Ketika kita hidupkan, maka terjadi modulasi. Nah, sekarang kita coba amati spektrum dari output AM ini. Oke, jadi sebelum kita inputkan informasi, yang muncul hanya sinyal carrier pada output. Tidak terjadi modulasi. Nah, begitu kita inputkan sinyal informasi, maka akan muncul sidebandnya. Jadi frekuensi carriernya tetap, tetapi muncul frekuensi sisi atas dan frekuensi sisi bawah. Kalau ini adalah 445, ini adalah tambah 10 kilo, jadi 454. Ini jadi 455 ya, 455. Ini juga selisihnya spektrum sisi bawah adalah FC kurang FM, ini FC tambah FM. Nah, karena range frekuensi kita dari 0 sampai 500, ketika ini kita hidupkan. Nah, ini frekuensi asli dari sinyal informasi di 10 kHz. Jadi kalau kita buka spektrum ini dalam range yang besar, nah ini yang kita sebut dia proses modulasi. Ketika kita inputkan sinyal informasi di frekuensi tinggi, muncul FC tambah FM dan FC kurang FM. Ini yang kita sebut dia proses modulasi. Nah, kemudian di rangkaian kita ini juga sekaligus bisa menampilkan sinyal DSB, yaitu dengan cara memfilter si output AM ini. Jadi sebelum ditampilkan sini difilter dulu sehingga didapatkan sinyal DSB. Jadi artinya band stop filter akan memfilter sinyal carrier. Jadi kalau saya pasang jumper di sini berarti kita sudah memfilter sinyal AM sehingga yang muncul hanya double sideband, hanya sisi frekuensi sisinya saja yang muncul. Jadi ini jumper akan saya pasang di sini. Di sini jumper yang sudah kita tunjukkan kemarin. Nah, ketika ini dapat kita lihat frekuensi carriernya sudah terfilter. Ini ada carrier 0. Jadi untuk filternya bisa menekan lebih. Nah, seperti itu. Carriernya sudah benar-benar di filter. Nah, apa yang terjadi di domain waktu? Maka ini adalah sinyal DSB. Seperti yang sudah kita lihatkan di modul bahan ajar, ini adalah DSB. Kalau ini dengan memfilter, menghilangkan salah satu persamaan, dapatkan sinyal DSB. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang kita sudah buktikan juga sekaligus modulasi AM DSB FC dan AM DSB SC. Kemudian di sini juga ada sinyal SSB. Artinya apa?
output ini akan difilter lagi sehingga yang akan dilewatkan hanya salah satu frekuensi sisinya saja. Jadi coba kita lihat, kalau output ini saya pindah ke sini dengan osiloskop. Nah, apa yang terjadi? Nah, sekarang muncul sinyal tunggal saja. Ini kita matikan dulu. Dapat kita lihat di sini memang amplitudenya lebih kecil dibanding sinyal DSB. Nah, kemudian kita mau lihat ini apakah upper sideband atau lower sideband. Tentu bisa kita lihat di ini kita lepas lagi. Oke, ini adalah sinyal DSB. Kalau kita lihat spektrumnya, ini ada dua set frekuensi. Nah, ketika kita pindahkan ke sini, maka oke, berarti yang dilewatkan adalah upper side frekuensi. Coba kita lihat yang lower side frekuensinya yang dihilangkan. Oke, jadi itu konsep sinyal SSB. Kemudian bagaimana kalau jumper ini dilepas? Tetap dihasilkan sinyal SSB. Jadi kita bisa mendapatkan sinyal SSB dari sinyal AM atau dari DSB SC. Nah, kalau kita lihat manakah yang lebih baik hasilnya, kita lihat ini kita lihat di domain waktu dan domain frekuensi juga. Nah, ini adalah yang dari sinyal SSB. Kita rubah jadi oke, ini dari sinyal AM. Kemudian kita pasang jumper. Kalau ini dari sinyal DSB SC. Dapat kita lihat lebih baik hasil filter dari, dapat kita lihat ini masih agak berfluktuasi ya, karena dari spektrumnya juga oke, dari spektrumnya tidak terlihat, ini masih satu frekuensi. Jadi di sini dapat kita lihat untuk mendapatkan sinyal SSB itu lebih baik memfilternya dari sinyal DSB. Kita tunjukkan di amati di domain waktu atau menggunakan osiloskop. Ini adalah dari sinyal DSB FC, dan ini dari DSB ini DSB FC ya, yang full carrier. Ini yang double sideband suppress carrier. Oke, jadi ini membuktikan ini kita dapatkan sinyal karena
demodulasi sinyal SSB tidak mungkin kita lakukan dengan modulator AM biasa. Jadi ini minggu yang lalu sudah kita tunjukkan, ini adalah detektor AM DSB FJ. Sedangkan untuk sinyal SSB kita gunakan balance demodulator. Nah, di praktikum sudah kita tunjukkan, di MATLAB juga sudah tunjukkan, SSB bisa kita dapatkan lagi sinyal informasinya dengan mengalihkan sinyal SSB ini dengan sinyal carrier. Oke, nah ya. Jadi pada prakteknya juga balance demodulator membutuhkan sinyal carrier dan sinyal informasi sinyal SSB baru dapat dihasilkan output demodulasinya. Nah, ini kita coba buktikan. Pada berarti sinyal SSB harus kita inputkan ke SSB in ini. Kemudian juga ini kita osiloskopnya kita perlu. Sekarang kita sudah inputkan sinyal SSB ke SSB in demodulator. Kemudian juga sinyal carrier dibutuhkan juga di demodulator untuk mengalihkannya dengan sinyal SSB sehingga bisa kita dapatkan demodulasinya di sini. Nah, ini bisa kita lihat di osiloskop. Nah, ini adalah hasil demodulasi. Tanpa sinyal carrier, maka tidak bisa kita dapatkan sinyal informasi. Jadi triggernya kita off kan dulu. Oke, ini. Nah, tanpa sinyal carrier kita inputkan ke demodulator, maka tidak bisa kita dapatkan sinyal informasi. Jadi kalau kita lihat dalam spektrumnya, ya berarti ini tidak banyak mengandung noise ya. Coba kita lihat spektrumnya. Ya, sinyalnya kecil sekali, tidak muncul di sini. Tapi intinya ini adalah hasil demodulasi dari sinyal AM. Jadi frekuensinya sama dengan sinyal informasi asli, walaupun ada perbedaan fasa. Oke, jadi itu demodulasi sinyal DSP. Kemudian yang terakhir yang mau kita tunjukkan dengan alatnya adalah bahwa untuk demodulasi AM ini kita kembalikan lagi ke output. Ini adalah sinyal AM. Oke, salah satu pertanyaan kita di modul adalah
Kenapa tidak boleh terjadi overmodulasi? Artinya adalah bahwa dengan demodulator AM detektor ini, dia hanya bisa mendeteksi selubung atas dari sinyal AM. Jadi ketika ini diinputkan, tentu yang dideteksi adalah ini, sehingga berbeda dari sinyal informasi yang kita dapatkan, informasi yang seharusnya. Jadi ini kita ingat, tunjukkan lagi bahwa kalau amplitudo ini kita perbesar, maka akan terjadi overmodulasi. Oke, jadi ini terlalu besar. Oke, ini kondisi overmodulasi. Nah, ketika inilah informasi asli. Nah, ketika kita inputkan ke demodulator, ini kita inputkan dulu. Jadi kita akan inputkan sinyal AM ke sini. Oke, ini sudah saya pasangkan kabel dari saya pasangkan kabel dari sini ke sini untuk mendapatkan deteksi AM-nya. Kemudian kita coba lihat outputnya. Nah, dapat kita lihat ada cacat di sini. Karena kalau ini diperbesar lagi, maka akan semakin nampak distorsinya. Padahal dia harusnya ini ke bawah. Jadi oleh karena itu, untuk sinyal AM DSB-FC tidak diperbolehkan terjadinya overmodulasi. Kenapa? Karena ini berarti akan menambah frekuensi lain kalau kita amati di spektrum. Oke, jadi ada banyak, pada informasinya cuma satu. Jadi kalau ini kita turunkan lagi, maka frekuensi-frekuensi lain ini akan hilang. Jadi yang muncul hanya satu sinyal informasi. Jadi itu akibatnya kalau sinyal yang overmodulasi tetap kita demodulasi, maka akan mengikutkan frekuensi yang lain. Jadi ada frekuensi lain yang muncul yang tidak seharusnya ada, yang mengakibatkan karena adanya ini kan frekuensinya tidak sama lagi dengan, berarti ada frekuensi lain. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini semua praktek kita untuk modulasi AM. Semoga intinya ini lecture note ini kita buat setelah mempelajari teori, sudah praktek, baru kita tuliskan lagi biar kita semua bisa mengikuti apa yang semua yang sudah kita jelaskan. Untuk kompleks tidak bisa kita lakukan karena tidak ada fasilitasnya di alat kita ini. Tetapi nanti kita punya transceiver SSB. Nanti kita tunjukkan bagaimana aplikasinya untuk sistem komunikasi HF. Sekian, semoga kita semakin paham dengan konsep modulasi analog. Pertama adalah ada AM, AM DSB SC, AM SSB. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.